Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang walaupun dia mengetahui keburukan, aib, pengkhianatan hamba-hambanya, dia masih menutupi keburukan kita, sehingga orang lain masih mengangguk, menghormat kepada topeng kita ini. Padahal andai kata dibeberkan siapa diri kita yang sebenarnya, niscaya begitu banyak orang yang kecewa dengan kehadiran kita. Anak mungkin kecewa dengan orang tuanya, murid kecewa dengan guru-gurunya, rakyat kecewa dengan para pemimpinnya. Allah lah yang menutup-nutupi. Bahkan sampai akhir hayat, Allah pula lah yang memberi kesempatan kita bertobat dan memperbaiki diri. Namun sayang, 1000 kali sayang, begitu banyak orang yang alih-alih dia memperbaiki diri, malah dia sibuk mempertahankan keburukannya dengan sangat sibuk memberi penghalang bagi perbaikan. Itulah yang disebut beralasan. Bagaimana, Pak? Sudah dikerjakan belum pekerjaannya? Sudah, Pak, tinggal diketik. Berarti sebetulnya belum itu. Dan dia ingin aman. Suatu saat ada guru melihat murid di depannya ada sampah. Anak-anak, ini kok sampah? Ada 3 sampah dibiarkan. Oh Pak, sebetulnya akan kami ambil sesudah kami mengerjakan PR kami ini. Padahal untuk mengambil sampah itu tidak lebih dari 5 detik. Aman dengan alasan. Bagaimana? Kenapa ya kok masjid ini tidak banyak jamaahnya di sini? Kata para pemuda masjid, habis warga di sini sih pecinta dunia semua, sibuk saja ngejar-ngejar harta. Mereka jarang ke masjid, habis mereka sangat sibuk mencari harta. Orang lain lagi yang salah, ya. Kenapa ekonomi umat nggak maju? Ya, yang penting sih qanaah seperti Rasulullah, bersahaja. Kita itu harus secukupnya. Dalil dipakai qanaah. Sepertinya betul. Padahal yang asli itu dia menyembunyikan diri karena nggak bisa dagang, nggak bisa cari uang lebih banyak. Nyebut saja qanaah sebagai tempat persembunyiannya. Kenapa kok negara tetangga maju begitu? Yang penting kan ada iman di sini tuh. Kalau iman sudah ada, insya Allah surga didapat. Ini ujub. Perkataannya benar tapi belum tentu tepat. Coba kita ungkap dari yang tadi. Pekerja, karena dia takut disebut salah belum selesai, dia mengajukan alasan. Murid, padahal kalau dia ambil itu tuntas itu, tapi ada saja alasannya nanti dikerjakan. Para remaja masjid, alih-alih mereka mengoreksi diri, kenapa iya nggak? Kok tetangga belum ada yang mau ke masjid? Mungkin kita belum sering silaturahmi sama tetangga. Mungkin kita belum mau membersihkan halaman tetangga. Mungkin kalau ke tetangga ke masjid kurang kita sapa. Mungkin masjid kita bau sehingga orang-orang yang biasa rumahnya bersih masuk ke masjid jadi pilek. Mungkin karpet kita nggak terbersih sehingga orang asma jadi kumat. Daripada mengoreksi diri, kita lebih sibuk menyalahkan tetangga. Begitupun kalau dikoreksi, kita kalau ada yang ngoreksi itu ada saja 1001 alasan tuh. Ibu, kalau bisa ibu tuh jangan banyak bicara. Si papa, mama tuh tahu di RW kita ini kalau mama nggak bicara, semua tuh nggak dapat ilmu dari mama. Aduh. Papa justru terus kita kalau diserang nih ya. Kalau ada yang mengkritik, baik langsung ataupun tidak langsung, bagi pribadi-pribadi yang bermental lemah, itu lebih sibuk mencari alasan bela diri. Walaupun dia tahu itu kesalahan dia, nggak mau ngaku. Enggak, saya nggak begini kok.
bikin benteng. Nanti kalau sudah sibuk bela diri, dia akan cari lagi alasannya untuk menyerang orang yang mengoreksinya. Kamu juga nggak cocok ngomong kayak gitu. Pikir dulu siapa diri kamu. Dia sibuk mencari kejelekan orang. Sudah begitu sibuk nyerang. Wah, dia sebarkan kiri kanan. Dia cari upaya untuk menjatuhkan. Jatuhlah kepada ghibah. Persis dalam uraian yang terlarang dalam agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzann. Hei orang yang beriman, jauhi dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah jadi dosa. Wala tajassasu, dan jangan nyari-nyari aib. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan jangan bergunjing di belakang. Al-ayah itu ada terusannya, dan itulah yang terlarang. Jangan buruk sangka, jangan nyari aib, jangan membeberkan kejelekan orang, dan itu dilakukan dengan satu penyebab, dia tidak mau terserang. Jadi daripada sibuk memperbaiki diri, dia malah bangkit, bikin topeng, dia sibuk menyerang. Ini adalah kehinaan besar. Padahal kalau kita mau evaluasi diri, justru orang yang mengoreksi itu rezeki dari Allah. Coba saya duduk di sini, di bawah ada ular mau mematuk kaki saya dan saya nggak lihat. Terus kata bapak yang di depan tuh, Ustadz, jangan ngomong aja. Tuh lihat ke bawah, pakai dong matanya, pakai dong otaknya. Ngomong melulu. Memang ngomongnya nggak enak, tapi ngasih tahu ular di bawah. Kebetulan di sini ada alu, tahu alu? Atau pemukul kasti lah. Mana yang kita pukul, ular atau yang ngasih tahu? Kebanyakan kita kan mukulin yang ngasih tahu ya. Ada memang yang pintar. Gini katanya, pukul dulu ularnya, kemudian yang ngasih tahu. Nah ibu bapak, inilah penyakit kita. Kenapa kita nggak maju? Karena kita tuh terlalu sibuk, nggak mau kita tuh tersentuh oleh serangan. Kita merasa orang yang mengkritik, mengkoreksi itu sepertinya menyerang dan menjatuhkan. Orang seperti ini yang nggak akan maju. Kalau kita ingin tahu, seperti minggu kemarin kita bahas perubahan diri adalah, daripada sibuk mencari alasan, lebih baik kita sibuk dua perkara, evaluasi diri, perbaiki diri. Itu lebih jadi jawaban. Memang butuh waktu, butuh pengorbanan, tapi sibuk memberi alasan, tidak jarang alasan itu memperjelas kesalahan. Kemarin ada sebuah kantor becek, lalu tanya, kenapa ini begini? Coba dia kalau ada tamu, ini habis jendelanya masuk air. Itu mah nggak usah ditanya, SD juga ngomong begitu ya nggak? Habis ini ada lubangnya, habis kami lagi sibuk. Gini dek, mau tahu jawabannya? Ambil lap aja oleh kita, hanya butuh 3 menit daripada nyalahin jendela ya. Memang yang paling penting dari masalah itu sebetulnya adalah format menyelesaikan masalah. Nah, format bagi orang yang tidak mau maju itu lebih sibuk membentengi diri. Daripada dia alih-alih dia memperbaiki diri, dia lebih sibuk pengen tetap aja. Nah, inilah kelemahan besar. Maka mudah-mudahan mulai sekarang, daripada kita sibuk mencari 1001 alasan walaupun tidak terlarang, lebih baik kita sibuk untuk jujur meneliti kekurangan kita dan sibuk memperbaiki diri. Biarlah jawaban kita adalah bukti nyata bahwa kita sudah memperbaiki diri. Begitu? Baik. Jadi harus kita format yang tepat ya. Alasan sekedar bela diri atau alasan untuk menunjukkan kebenaran. Kalau hanya sekedar bela diri pada kita salah, ya sudahlah, jawabannya adalah evaluasi diri dan perbaiki diri. Tapi kalau toh ini adalah kebenaran yang kalau kita tidak sampaikan akan jadi sebuah kebatilan. Bawa fakta yang paling bagus ya. Bawa fakta. Kalaupun kita salah, akui salah. Mengaku salah tuh nggak enak awal, tapi orang wibawa kok kalau ngaku salah tuh. Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat merapikan, sedang pembagian makanan. Terus ada yang orang maju ke depan oleh pelepah korma, minggir. Oleh Rasul kena perutnya, langsung dia, Rasul, engkau mukul perut saya. Oh ya, dikasihkan itu Rasul kepada pelepah kormanya. Ayo, silakan kalau engkau hendak membalas. Tidak runtuh kemuliaan beliau. Menjelang Rasulullah wafat, ditanya siapa yang pernah tersakiti dengan kata-kata, siapa yang pernah tersakiti dengan tangan, silakan kalau akan menuntut balas. Sampai sedemikian rupa itu. Maka jangan takut untuk bertanggung jawab.
ringan beban yang dipikul dengan tanggung jawab itu. Yang berat itu kalau kita berbohong. Kita takut ketahuan bohong kita, dan ini menekan setiap hari. Ngaku saja ada resikonya memang, tapi resikonya tidak akan menekan kita, paling kena ke fisik, ya. Tapi kalau dusta, lari dari tanggung jawab, itu nekan batin terus. Pernah ada satu kasus di sebuah negara, saya nggak nyebut Indonesia ya, pokoknya sebuah negara saja. Kelihatannya diduga melakukan suatu kesalahan, tapi dia tidak sibuk membela diri dulu. Dia tarik dari peredaran barang-barangnya pada waktu yang tepat dan diperlihatkan tanggung jawabnya. Lalu diuji secara ilmiah. Dia tidak melakukan ofensif balik untuk menyerang yang mendakwanya, tapi dia berusaha buktikan itikat baiknya, buktikan dengan sikap-sikap yang profesional. Akhirnya masyarakat jadi simpati. Kesalahan itu biasa, ya, walaupun harus ditekan seminimal mungkin. Tapi yang paling buruk adalah menyembunyikan kesalahan, ya. Kita akan memikul resiko kalau kita buat salah. Tapi dia seperti waktu kita kecil, lihat, kita waktu belajar jalan, kedebut jatuh, ya. Apa karena beberapa kali kita berlaku kesalahan jalan, kemudian kita jadi patah semangat, kemudian kata orang-orang sekitar kita, oh dasar nggak bakat jalan, kamu seumur-umur nggak akan, enggak. Apa kita, malu kelihatan sama nenek, paman saya jatuh melulu. Apa kita, udah saya mah merangkak aja seumur-umur, enggak. Biasa, itu dalam dunia tuh biasa kesalahan itu. Kehidupan real dunia tuh kesalahan tuh selalu ada. Kemuliaan itu adalah orang yang berani mempertanggungjawabkan kesalahan. Saya anjurkan jangan mau bohong seperti itu, nggak barokah hidup kita, ya. Dan akan ada saatnya dibeberkan oleh Allah, karena Allah tidak akan tertutup oleh kebohongan kita. Baik, rekan-rekan sekalian, tampaknya kita harus sangat melatih diri untuk menahan diri. Belajar nganggur. Baik. Jawabannya adalah evaluasi diri, perbaiki diri. Kalaupun kita harus memberikan jawaban, maka kita sodorkan adalah fakta, objektif, bukan perasaan kita, ya. Siaplah untuk memikul tanggung jawab. Kalau kita salah, tidak apa-apa, kita tetap terhormat. Banyak orang yang salah dan tetap mulia karena dia bertanggung jawab, dibanding dengan pengecut yang sibuk bersembunyi di balik alasan. Nauzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ini akan memperbaiki semangat kita untuk memperbaiki diri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Duhai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai Allah penggenggam alam semesta yang maha dahsyat, golongkan kami menjadi orang yang punya kemampuan jujur kepada diri kami sendiri ya Allah. Karuniakan kepada kami kesungguhan untuk memperbaiki diri ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, hapuskan aib-aib kami, bersihkan kami dari kegelapan dan kekelaman masa lalu kami. Jauhkan kami dari sifat munafik ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemusyrikan. Jauhkan diri kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Indahkan akhlak kami ya Allah. Cerdaskan akal pikiran kami. Jadikan kami menjadi cahaya bagi hamba-hambamu yang ada dalam kegelapan, penuntun bagi hamba-hambamu yang tersesat. Jadikan kami jalan kecukupan bagi hamba-hambamu yang fakir. Ya Allah, hadirkan kami di dunia ini penuh manfaat. Berikan kesempatan bagi kami mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami. Ikhlas semata-mata karena Engkau. Jauhkan kami dari kerinduan dipuji, dihargai makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Puaskan diri kami hanya karena Engkau semata. Duhai Allah, persatukan bangsa kami ini, persatukan umat-Mu ini ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang benar-benar terpelihara akhlaknya, yang terjaga perilakunya, yang Engkau jauhkan dari segala perilaku nista dan hina, yang Engkau tuntun agar dapat membimbing kami dekat kepadamu. Lindungi kami dari para pemimpin yang berakhlak buruk ya Allah. Lindungi kami dari para pemimpin yang munafik ya Allah.
dan lindungi kami dari para pemimpin yang menjauhkan kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Demikianlah para pemirsa yang budiman, alangkah indahnya jikalau kita termasuk orang yang berani jujur kepada diri sendiri, berani memikul dan mempertanggungjawabkan perilaku kita sendiri. Kehormatan kita adalah kejujuran dan kesanggupan mengemban amanah, dan itulah yang kita wariskan kepada saudara kita, anak keturunan kita, dan insya Allah itulah yang menjadi bekal kemuliaan dunia akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.